Puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur saudara. Kita mengucap syukur. Mari kita buka firman Tuhan, yaitu dari 1 Petrus 2 ayat 1 dengan 2 ya. 1 Petrus 2 ayat 1 dan 2. Yaitu Yesus Kristus batu penjuru. Demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, dengan demikian dan fitnah, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Puji nama Tuhan saudara kasih dalam Tuhan. Saudara, ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan saudara, itu tidak gampang saudara. Kalau kita datang ibadah, datang ke gereja, gampang-gampang saja, mudah-mudah saja. Tetapi ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan saudara, ini gak gampang saudara. Karena saudara, ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, mau dipimpin Tuhan saudara ya, Tuhan itu membutuhkan kemurnian hati ya. Harus ada kemurnian, tidak kepura-puraan saudara ya, tidak kepura-puraan. Tuhan butuh kemurnian hati. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, buang segala kejahatan. Buang segala kejahatan. Karena kita tidak bisa hidup dalam kepura-puraan. Ya, apa kepura-puraan itu? Di sini dikatakan yang tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Saudara, ini saudara, tipu muslihat. Ini orang yang mau apa? Mencari keuntungan diri sendiri ya. Banyak menipu sana, menipu sini, berbicara tapi tidak sesuai. Karena dia mau apa? Memperkaya diri sendiri. Di sini dia mau memperkaya sendiri. Jadi banyak orang melakukan ini saudara ya. Jangan pikir di dalam gereja ini semua malaikat. Di sini pun masih ada tuh penipuan. Roh dusta itu memang datangnya dari iblis ya. Itu datangnya dari iblis. Jadi untuk berjalan bersama dengan Tuhan dibutuhkan apa? Kemurnian hati. Tuhan cari kemurnian hati saudara. Bagaimana orang yang selalu tipu muslihat? Kita buka di Amsal. Amsal 10 ayat yang ke-32, demikian firman Tuhan. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Saudara, ada perbedaan bibir orang benar dengan bibir orang fasik. Makanya diminta satu kemurnian untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi tidak asal datang saudara. Makanya saya katakan untuk datang ibadah oke. Tetapi untuk hati kita ini saudara, ini sulit ya, karena tersembunyi saudara. Jika kejahatan tidak dibuang saudara dari hidup kita, ini menjadi suatu apa? Medianya iblis untuk bekerja. Menjadi medianya iblis untuk bekerja. Satu powernya iblis, kekuatan iblis untuk bekerja terus dalam kehidupan manusia. Sehingga iblis dengan leluasa bekerja saudara ya. Dia leluasa memperbudak manusia. Makanya dibuang. Jangan buka media untuk iblis saudara. Pertama dari kekerasan hati, dari kesombongan. Ini pun medianya iblis ya. Jadi iblis senang kalau ada yang begini-begini saudara. Orang gak ibadah, iblis paling senang saudara. Senang sekali. Makanya saudara kasih dalam Tuhan ya, berjalan bersama dengan Tuhan itu dibutuhkan ketulusan saudara. Ketulusan, penundukan. Penundukan harus ada. Kita tidak bisa karena kita bisa, kita langsung tidak bisa tunduk. Itu salah saudara ya. Itu salah. Jadi dibutuhkan penundukan. Kita harus tunduk juga. Sebesar apapun talenta yang ada pada kita, kalau nggak tunduk, saudara, kenapa
Kenapa Lucifer dibuang? Padahal pemain musik, pemimpin pujian paling sempurna dia di sorga. Tapi Tuhan buang. Karena apa? Karena gak ada penundukan saja. Gak ada penundukan. Untuk apa? Aku yang bisa main musik kok, aku bisa pimpin pujian kok. Tidak ada penundukan. Hati-hati. Saya selalu katakan pemusik, worship leader, singers, hati-hati. Karena itu pada mulanya setan yang pegang. Jadi jangan bikin dirimu jadi kayak inti, gak bisa tunduk. Karena engkau tahu. Ini loh saudara, ya, tunduk, nggak ada nilaimu jika engkau tidak tahu tunduk. Ini tidak ada nilaimu. Silakan melayani, tapi tidak ada nilaimu karena tidak ada penundukan. Ini saudara, jadi saudara ada ketulusan kemurnian hati saudara ya. Oleh sebab itu banyak orang tipu muslihat. Kenapa? Untuk mendapatkan sesuatu, untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri. Ini buang kata firman Tuhan. Buang, jangan ada tipu muslihat. Buang semuanya. Dan segala macam apa? Kemunafikan. Ya, kemunafikan ini lebih parah saudara. Hanya apa? Kemunafikan itu apa? Purba. Ya, pura-pura baik. Kalau saya mah memang ini plek di depan, plek juga di belakang. Ya, saya terbuka saja, tapi ini yang munafik ini yang bisa bikin rusak loh saudara ya. Kita nggak tahu karena terselip di hati. Jadi jangan purba, ya, saraji saja, purba jangan. Kenapa? Kita sulit loh menebak orang yang purba saudara ya. Kalau orang bilang aku orang lemah berapa salah? Memang orang semua tahu saya, ya? Enggak, ya inilah saya. Jadi kalau yang purba ini kita yang sulit saudara ya. Bagaimana kita mau ambil baik dari sisi mana? Karena terselip, kita nggak tahu saudara. Paulus saja pun takut menghadapi apa? Kemunafikan yang terjadi di dalam jemaat, di dalam pelayanannya. Paulus takut saudara ya. Coba kita buka dari Mazmur dulu ya. Mazmur dulu pasal yang ke-26. Mazmur pasal yang ke-26 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik, aku tidak bergaul. Daud memisahkan dirinya dari orang penipu, dari orang yang munafik, tidak mau bergaul. Dan dia apa? Memisahkan diri. Saya katakan ya dalam khotbah saya yang lalu, kita tidak bisa merubah sistem, baik pun kehidupan seseorang. Tetapi kalau nggak bisa, sudah tahu nggak bisa, kita yang apa? Mengundurkan diri. Hindarkan dirimu, jangan masuk di tengah-tengah itu. Ini saudara, gampang kok. Gak mesti kita rubah keadaan seseorang, gak mesti kita rubah budaya seseorang, tetapi kita menarik diri dari hal yang Tuhan tidak kehendaki. Ini saudara ya. Jadi kemunafikan ini saudara, Daud dia memisahkan diri. Untuk bergaul pun tidak mau, untuk duduk sama-sama pun tidak mau. Karena apa saudara? Kemunafikan akan membuat rusak semuanya. Kemunafikan akan membuat rusak semuanya. Coba kita buka di Galatia 2. Galatia 2 saudara ya, baiklah saya baca dari ayat 11 ya. Demikian firman Tuhan ya. Paulus bertentangan dengan Petrus. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah. Perhatikan ya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Saudara, ini kemunafikan ya. Ini kemunafikan. Ketika tidak dilihat, katakan ketika tidak dilihat, katakan hamba Tuhan, ketika dia
tidak dilihat hamba Tuhan, dia duduk bareng orang yang apa? Yang munafik, yang tidak bersunat, yang tidak bertobat, yang melakukan kejahatan. Tapi ketika ada hamba Tuhan lewat, dia mulai mengundurkan diri. Ya ini yang purba tadi, saudara ya. Ini tadi yang purba, pura-pura baik, saudara ya. Dan ini dia mengundurkan diri. Jadi kalau ada hamba Tuhan, dia baik. Di belakang hamba Tuhan, dia sama dengan yang di sana. Ini. Dan dikatakan begini, saudara, ayat 13. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Jangan biarkan dirimu terseret dengan perbuatan orang lain. Jangan biarkan dirimu terseret dengan dosanya orang lain, dengan kemunafikan orang lain. Pisahkan dirimu. Kalau sudah tahu itu tidak baik, pisahkan dirimu. Jangan bergabung, jangan terseret, saudara. Makanya Paulus katakan hati-hati, ya. Kita harus hati-hati dengan ragi orang Farisi juga. Tuhan Yesus katakan begitu. Kenapa, saudara? Karena ini nanti akan merusak. Apalagi paradigma kita nanti terpengaruh, saudara. Ini saudara yang membuat rusak, ya. Hati-hati dikatakan. Dikatakan begini lagi, ya. Bagaimana kalau engkau seorang Yahudi tapi hidupmu kafir? Bagaimana engkau mau membuat orang lain menjadi Yahudi? Jika engkau seorang Yahudi, hiduplah seperti Yahudi. Jangan hidup kafir. Mengerti, saudara? Kalau engkau anak Tuhan tetapi hidupmu tidak sesuai dengan firman Tuhan, bagaimana engkau mau menyuruh orang lain bertobat? Engkau sendiri tidak bertobat. Ini, saudara, jika engkau Yahudi, hiduplah secara Yahudi. Jangan hidup secara kafir. Ini bahayanya kemunafikan, saudara. Ini bahayanya kemunafikan. Mengaku Yahudi tapi hidup kafir. Jadi kita tidak asal sembarangan, saudara, dalam hidup ini, ya. Tidak sembarangan, saudara. Ini yang ditakutkan Paulus. Jangan sampai rusak keadaan jemaat hanya karena apa? Pergaulan. Hanya karena pergaulan, saudara. Hanya karena pergaulan. Jadi kita anak-anak kita awasi, ya. Kita awasi. Didik mereka dari kecil. Perkenalkan Tuhan kepada anak-anak kita. Dari kecil, saudara. Ya, baik untuk sekolah minggu, baik untuk sopan santun, dari kecil anak-anak diajari. Supaya apa, saudara? Setelah besar kita tidak kewalahan. Dengan bergaul, perkataan kotor terus keluar dari mulut anak-anak. Ini, saudara, pisahkan dengan anak-anak yang demikian. Bukan karena kita sombong, tetapi jangan sampai terus terbawa anak ini, ya. Jangan sampai terus terbawa. Oleh sebab itu, saudara kasih dalam Tuhan, ya. Kemunafikan ini jahat, saudara. Kemunafikan ini jahat, ya. Jangan sampai apa? Kasih karunia Tuhan sia-sia dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, saudara. Coba kita buka dari 1 Korintus, 2 Korintus dulu, ya. 2 Korintus 6 ayat 6. Katakan firman Tuhan, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Saudara, engkau bisa hatimu murni kalau engkau ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada Roh Allah yang menyertai kita. Saudara, buang segala kemunafikan, buang segala kepura-puraan, supaya, saudara, kita tidak menjadi sia-sia ketika kita telah percaya kepada Allah, saudara, ya. Dan ada lagi kedengkian dikatakan. Kedengkian ini, saudara, mencari apa? Ini sangat jahat, saudara. Kedengkian ini dan juga fitnah ini bisa membunuh karakter seseorang. Waktu itu pernah ada ibu katakan begini sama saya, ibu Tenggolan. Ibu itu cerita ibu begini. Cuma saya katakan begini, biar, yang penting aku tidak cerita ibu itu, cukup. Maksudnya ketika kita padamkan kayu, maka tidak ada lagi api. Ketika gosip atau fitnah datang, saudara, ini akan kacau. Tetapi kita padamkan kayu. Jadi ketika tidak ada fitnah datang, tidak ada gosip, maka damailah hidup ini. Amin, saudara. Maka saya cukup katakan, biar, yang penting aku tidak menceritakan dia apa-apa. Berhenti. Tidak ada sambungannya lagi. Saudara,
tidak suka oleh itu ngomong kamu begini, biarin aja, nggak apa-apa. Saya bilang begitu. Saudara, kenapa saudara? Setan paling senang kalau ada seseorang datang memberitahu kita hal yang tidak menyenangkan hati kita. Itu setan sudah ikuti, cepat ngomong, cepat ngomong, cepat ngomong. Tapi saya bilang nggak apa-apa, yang penting aku nggak ngomongin dia. Cukup, nggak nyambung lagi dan tutup sampai di situ. Ini saudara ya. Jadi jangan senang saudara mendengar sesuatu terus disambung. Jangan saudara, ini akan merusak apa? Hati kita. Tuhan butuh kemurnian hati bila kita berjalan dengan Tuhan. Tuhan gak mau saudara berjalan dengan seseorang yang hatinya ke sana, hatinya ke sini, menyimpan sesuatu. Makanya kita perlu tiap hari dibersihkan saudara, untuk bisa meninggalkan ini. Kenapa harus dibuang semua perbuatan jahat ini? Supaya Allah bisa bekerja di dalam kita. Kalau kejahatan gak dibuang, setan yang bisa bekerja dalam kehidupan manusia. Makanya Tuhan bilang buang semuanya, supaya Tuhan yang bekerja. Ini saudara, jadi buang. Jangan ada yang tinggal saudara. Untuk kehidupan manusia ya, penuh dengan gengsi saudara. Ya, untuk manusia penuh dengan gengsi. Apalagi kalau direndahkan paling nggak mau. Nggak mau ya kalau direndahkan ya. Padahal kita ini hanya apa? Hanya hamba. Kadang saya begini, Tuhan Yesus, kau saja tidak berdosa karena dosaku, kau sampai mati di kayu salib. Ini saya kembali ke sini, makanya hati saya cair kembali. Tapi nggak tahu, setiap orang punya paradigma beda ya. Kalau saya, Tuhan, kau saja tidak berdosa karena dosaku kau mati di kayu salib. Ini membuat hati saya cair saudara. Ya, ini membuat hati saya cair. Tetapi ingatlah, orang yang tetap pada pendiriannya, yang tidak pernah mencair saudara, maka sia-sialah kasih karunia Allah yang ada dalam hidupmu. Sia-sia saudara ya, sia-sia. Sebab itu saudara kasih dalam Tuhan ya, kita perlu dibebaskan saudara ya. Kita perlu dibebaskan. Dibebaskan dengan tingkatan yang baru, dari lapisan dirimu yang palsu, sehingga dirimu yang sebenarnya dapat muncul untuk Kristus, dapat muncul di dalam Kristus. Kita perlu dibebaskan dari kepalsuan hidup ini, sampai kita menjadi murni di hadapan Tuhan. Banyak kepalsuan saudara dalam hidup manusia, dan kita lagi perlu dibebaskan saudara ya, dari apa? Hasrat egois yang terus-menerus apa? Mau menggerakkan kita apa? Melakukan sesuatu keinginan kita yang membuat kita jauh dari Tuhan. Ini saudara, kita perlu dibebaskan nih dari keegoisan kita. Ketika kita tidak mau serius dengan Tuhan, kita egois saudara ya. Karena Tuhan sudah mati buat kita, dia tidak egois. Kalau Tuhan Yesus nggak mati, biar dia di singgasana saja di kerajaannya. Tapi Tuhan Yesus tidak egois, dia mati untuk kita. Bagaimana kita mau egois terhadap Tuhan? Ketika kita tidak serius dengan Tuhan, pun kita egois di hadapan Tuhan. Kalau boleh Tuhan gini, kok kau nggak serius kepada aku anakku? Aku kan udah serius mati di kayu salib. Ini loh saudara. Tapi Tuhan tidak katakan itu. Tapi dia berikan firman-Nya kepada kita untuk mengubah kehidupan kita, untuk mengikis segala keegoisan kita saudara ya. Oleh sebab itu buang segala kejahatan, dengki, fitnah, pertengkaran, pembunuhan. Ini loh saudara, hati-hati ya. Saya bilang begini, untuk zaman sekarang, kalau manusia nggak bisa bunuh secara fisik, manusia akan membunuh secara apa? Secara kekuatan ilmu gaib. Ini saudara, ya. Manusia bisa membunuh dengan cara apa saja. Dia gunakan kekuatan okultisme, tapi dia tidak tahu bahwa dia sudah terbunuh dengan perbuatannya itu, dan dia sudah berada di neraka sesungguhnya. Bertobat. Jangan pernah bangga dengan berhala-berhala yang bisa membawa kepuasan hatimu. Berhenti. Hiduplah takut akan Tuhan. Hidup ini bukan karena kekuatan obatan, tapi hidup ini karena Tuhan. Amin saudara. Hidup ini bukan karena kekuatan obatan. Jadi jangan pernah berguru untuk membawa satu apa? Kepuasan diri, berguru ilmu hitam supaya bisa bikin si A, si B, si C.
Tapi ingat, hidupmu sudah ditawan di neraka. Ini saudara. Oleh sebab itu bertobat, buang kejahatan itu. Jangan ada kejahatan itu. Kenapa saudara? Sudah cukup Yesus mati di kayu salib. Untuk apa lagi kita masuk ke dalam api neraka? Ini saudara. Jadi kita perlu saudara membuang, perlu dibersihkan hidup kita. Perlu dibersihkan. Hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, singkirkan. Jangan bertahan hidup dalam kegelapan. Saya katakan, jangan dibikin ribet hidup ini. Hidup ini sudah cukup sulit. Jangan bikin tambah sulit lagi. Supaya hidup ini gak sulit, datang sama Tuhan. Ayo hidup bersama dengan Tuhan. Gak ada gunanya segala sesuatu yang bukan dari Tuhan. Tidak ada gunanya. Oleh sebab itu saudara, ketika kita mau berjalan dengan Tuhan, buang segala kejahatan. Karena Tuhan tidak bisa bekerja sama dengan kejahatan. Makanya firman Tuhan katakan apa di ayat yang kedua? Dikatakan begini, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Saudara, kita disuruh sama seperti bayi yang baru lahir, saudara ya. Bayi yang baru lahir itu tidak tahu apa-apa. Dia hanya butuh apa? Air susu yang murni. Dia butuh air susu, ya. Air susu yang murni dan rohani. Ini berbicara tentang apa saudara? Firman Tuhan. Biar kita tetap seperti bayi, tidak melakukan kejahatan. Fokus kita kepada Tuhan, dan kita selalu membutuhkan firman Tuhan dalam hidup ini saudara. Ya, berapa banyak waktu yang kita buang? Coba jujur, berapa banyak kita baca firman Tuhan setiap hari? Lebih banyak menggosip atau banyak baca firman? Lebih banyak di tempat lain atau baca firman? Jujur aja saudara, ya. Ayo ke sana, bawa berita ini dan itu. Jangan saudara, mulai sekarang kita tahu firman Tuhan ya. Seperti saya dikatakan, Ibu Nenggolan, Ibu itu cerita Ibu. Gak apa-apa, yang penting aku gak cerita dia. Gak nyambung, langsung berhenti toh. Cukup. Ini saudara, aku capek mau dengar cerita itu. Kalau dia bilang terjadi mujizat, saya mau dengar, ya. Tapi kalau hanya karena gosip, makin digosok makin sip, aku nggak butuh. Aku nggak butuh, saudara ya. Jangan tanggapi itu ya. Makin enak kalau dengar gosip, saudara. Tapi coba saudara baca firman Tuhan, betah nggak? Bertahan nggak saudara duduk baca firman Tuhan? Yang ada ngantuk. Ya, saudara bisa ngantuk toh baca firman Tuhan. Ini karena apa saudara? Hati, dari hati saudara. Kalau hatimu murni untuk Tuhan, saudara, Tuhan tetap bela. Tuhan tetap bela. Ketika Tuhan tegur saya, jangan kau buat aku menjadi kecil. Itu saya takut, ya. Jangan kau buat aku menjadi kecil. Saya takut saudara. Karena saya memandang diri saya, Tuhan, sesungguhnya aku gak layak Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, jangan kau buat aku menjadi kecil. Makanya soal layak atau tidak hanya Tuhan yang tahu, saudara. Ya, hanya Tuhan yang tahu. Nah di sini dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara, kalau kita berjalan dengan Tuhan bukan masalah gini, saya senang. Apakah saya senang ya? Tidak. Yang persoalan pertama, apakah saya bebas? Karena kebebasanmu akan dikekang oleh firman Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan, maka banyak pembatasan-pembatasan dalam hidupmu. Bukan masalah kesenangan, tetapi masalah saudara, kebebasan. Kita tidak bebas lagi saudara. Ya, mungkin tadinya ngomongnya plak, biasa saja, manusia dibilang hewan. Sekarang udah ikut Tuhan, mau keluarkan kata itu gak bisa lagi. Ada pembatasan, ada pengguntingan karakter dalam hidup kita. Mulai dibersihkan kita, pelan-pelan, ya, dibersihkan. Tapi apakah hatimu mau murni ketika engkau dibersihkan?
kemurnian hati dibutuhkan. Biar kita menjadi bayi di hadapan Tuhan. Maksudnya saudara, ketulusan di sini, ya. Rohani kita harus terus naik. Tetapi ketulusan ini yang Tuhan minta. Kita butuh firman Tuhan setiap saat. Kalau bayi kan cuma waktu dia basah nangis, minta perhatian. Ibunya datang, oh dia basah, diganti, diam. Nanti nangis lagi apa ya? Dikasih minum, dia haus, dikasih ASI, sudah diam. Ini berarti apa? Sesuai dengan kebutuhannya. Itu saja, tidak yang lain-lain ada embel-embelnya. Jadi tulus bayi ini, apa yang dia mau itu yang terjadi dalam hidupnya. Perhatian, ketika kita membutuhkan Tuhan, kita sampaikan apa yang kita butuh, Tuhan akan memberikan itu. Tuhan akan memperhatikan kita sesuai dengan keberadaan kita dan ketulusan kita. Oleh sebab itu jangan kita apa? Merancangkan sendiri. Jangan kita mengada-ada sendiri. Ikuti apa yang Tuhan mau. Seperti saya katakan, ketika antikris nanti bekerja saudara, bahkan di dalam gereja Tuhan, jangan pikir sekarang dalam gereja nggak ada antikris. Antikris itu bukan yang sesuatu yang menakutkan datang ke dalam gereja, datang dalam hidup kita, enggak saudara. Bukan yang begitu saudara. Tapi antikris itu ada di antara anak-anak Tuhan. Yang apa saudara? Itu tadi adanya kesombongan, adanya penolakan, adanya perpecahan, adanya apa? Fitnah, adanya semut-semut. Ini saudara, ini pun salah satu antikris cara kerjanya saudara. Ketika saudara tidak menerima firman Tuhan, ini antikris. Antikris di dalam sesama anak gereja Tuhan ada. Jadi oleh sebab itu tandai siapa kira-kira yang sifatnya begini, siapa kira-kira yang begini. Ini tandai saudara. Jadi kita tidak nunggu antikris nanti datang. Wah lama, di tengah-tengah hidup bermasyarakat banyak yang antikris. Di tengah gereja Tuhan banyak yang antikris. Yang gak suka firman Tuhan pun itu antikris saudara, ya. Jadi gak tunggu yang dari sono datang saudara, ya. Sebab saudara kasih dalam Tuhan, ya, supaya kita tetap bertumbuh. Jadilah seperti bayi, bertumbuh dalam iman dan menuntun kita mencapai keselamatan, ya. Mencapai keselamatan. Saudara, ketika Yesus naik ke surga, dia meninggalkan firman-Nya untuk kita. Untuk apa saudara? Ini yang untuk menuntun kehidupan kita. Dia berikan pada kita. Yesus pergi, dia nggak tinggalkan kita sendiri di bumi, tapi dia memberikan satu kekuatan, yaitu firman-Nya. Firman Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan kita saudara. Oleh sebab saudara, jangan ikuti perkataan yang membawa imanmu jadi apa? Jadi turun, ya. Jangan ikuti perkataan yang membuat hatimu hancur saudara. Ikuti firman Tuhan, fokus pada firman Tuhan. Jadilah seperti bayi yang baru lahir. Bukan rohani kita yang seperti bayi, maunya dikasih susu, bukan saudara, ya. Tetapi apa saudara? Tidak perlu kita mau mengambil alih hal-hal yang tidak bagian kita, ya, yang tidak bagian kita. Jangan bikin susah diri saudara, ya. Hidup udah susah mau nyusahin diri lagi. Oleh sebab itu fokus hidupmu pada firman Tuhan saudara, ya. Fokus hidupmu dalam firman Tuhan. Bertekun dengan Allah saudara. Itulah sebabnya buang segala kejahatan supaya hidupmu penuh dengan apa? Kasih karunia Allah nampak dalam kehidupan kita. Biar kasih karunia Allah yang terlihat dalam kehidupan kita saudara. Bukan hal-hal yang jahat itu saudara, ya. Bukan hal-hal yang jahat itu. Perkataan-perkataan yang licin saudara. Ini berbahaya, ya. Lebih licin dari minyak saudara, tapi membawa maut. Ya, bagaimana kalau saya bicara depan saudara cukup baik, cukup lembut, iya, tetapi pada akhirnya saudara dapati hati saya jahat. Saudara dapati saya orang yang memberontak. Ini saudara, hati-hati saudara. Dengan apa? Dengan purba tadi. Hati-hati saudara. Bukan dengan Pak Purba, ya. Nanti salah-salah. Nanti jangan sampai salah pengertian, ya. Apalagi kita punya anaknya kepala desa dari sini, ya, Mama Dedi, ya. Nanti dikira purba. Saudara, tidak. Purba itu artinya pura-pura baik, ya. Saya luruskan, ya. Jangan nanti saudara kayak Pak Purba tadi Ibu Pendeta bilang di sana pura-pura baik, padahal munafik. Tidak. Ini maksudnya hanya singkatan. Purba itu pura-pura baik. Menghadapi orang yang pura-pura baik ini yang sulit saudara. Mendingan saudara lihat saya yang selalu bak-bak
pura-pura baik. Ya, saya bukan kurban, tapi saya nenggolan. Ini saudara ya. Jadi kita mengerti, membedakan saudara ya. Oleh sebab itu saudara, hari ini kasih karunia Allah jangan menjadi sia-sia hanya karena apa? Kepura-puraan di dalam hidup ini yang menguasai. Perlu kita dibebaskan dari keegoisan kita. Perlu kita dibebaskan dari kejahatan kita. Perlu kita dibebaskan dari segala kemunafikan saudara. Dari perkataan-perkataan yang menipu. Perlu kita dibebaskan. Dan hari ini firman Tuhan membebaskan kita saudara, supaya yang tadinya ada itu sekarang tidak ada lagi, ya, tidak ada lagi. Karena apa? Ada firman Tuhan. Amin saudara, ada firman Tuhan. Jangan bertahan dengan semua kejahatan, tetapi datanglah kepada kebaikan. Hentikan kejahatan, lakukanlah kebaikan dalam hidupmu, maka engkau akan melihat janji Allah dan pertolongan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.